Orang bilang roda itu berputar, yang dulunya bukan siapa-siapa bisa berubah menjadi kaya raya. Ya, seperti itulah yang dialami si abang ganteng Kang Su di film Yadang The Snitch. Si abang yang dulunya hanya sopir taksi biasa kini berubah jadi punya segalanya. Wadidaw, mantap-mantap bro. Cerita dibuka di sebuah kantor polisi di pusat kota Seoul, Korea Selatan. Para polisi sedang mengepres seorang pecandu narkoba yang banyak tingkahnya. Maklumlah dia anak seorang yang kaya raya dan juga berpangkat. Tapi semua berubah ketika masuk si abang ganteng dengan botol cola di tangannya. Ia bukan polisi, cuma warga biasa, tapi ia punya koneksi yang bisa membantu membebaskan pemuda itu dari penjara. Namun tentu saja ada harga yang harus dibayar. Namun selain uang, pemuda itu harus menyebutkan nama lain agar polisi bisa menangkap dan menjadikannya pengalihan isu. Dan akhirnya didapatlah nama Cangrak, temannya sendiri sekaligus kurir narkoba bro. Besok paginya si abang ganteng langsung bergerak. Dia mendatangi Cangkrak dan memaksanya ikut dalam operasi penjebakan yang namanya sudah dikantongi. Si abang bahkan terpaksa turun tangan saat polisi nyaris tak bisa menangkap para penjahat itu. Ia menabrakkan mobilnya hingga membuat mereka terjengkang. Hingga akhirnya polisi mendapatkan tangkapan besar. Mereka segera menyiapkan ekspos besar-besaran sebagai pengalihan. Sementara di belakang layar, anak si pengusaha bisa bebas keluar dari penjara. Lalu si abang ganteng tentu saja ia mendapatkan uang dari kasus itu bro. Wadidaw, licik juga dia bro, jangan ditiru ya. Lalu tak lama kita dibawa ke masa lalu. Beberapa tahun lalu sebelum kaya raya seperti sekarang ini, si abang ganteng cuma seorang supir taksi online biasa. Suatu malam ada penumpang baik hati yang memberinya minuman botol mirip minuman energi drink. Tapi begitu diminum, si abang tiba-tiba teler bro. Ternyata ia telah dijebak. Minuman itu ternyata dibubuhi narkoboy dan dia dijadikan tumbal dan langsung dijebloskan ke penjara. Singkat cerita, akhirnya ia bertemu dengan seorang jaksa bernama Guan He. Dulu dia juga bukan siapa-siapa bro. Ia hanya jaksa rendahan yang frustasi dan punya ambisi besar. Setiap hari ia melihati kecoa di kantornya, tapi justru dari situ dia dapat ide kalau mau menghancurkan jaringan narkoboy, dia harus menyusupkan kecoa ke sarangnya. Dan orang yang dipilih jadi kecoa itu adalah, ya siapa lagi kalau bukan si abang ganteng bro. Si jaksa berjanji akan memotong masa tahanan jika si abang mau jadi informannya. Dan demi kebebasan, Kang Su tak menolak sedikit pun. Dia mulai menjebak tahanan lain supaya bisa dipercayai Heng Sik. Dan endingnya Heng Sik tumbang. Jaksa Guan He dapat promosi dan Kang Su dijanjikan masa depan baru sebagai informan bebas. Kemudian kita dibawa lagi ke masa sekarang. Negeri ginseng dikejutkan dengan tertangkapnya seorang artis ternama bernama Sujin. Ia diduga terlibat narkoboy dan kasus itu ditangani langsung oleh kepala satuan narkoba bernama Sang Jae. Dia tahu Sujin cuma korban dan bandarnya adalah Tae-soo. Sementara di tempat terpisah, si abang ganteng yang masih terus bekerja sama bareng dengan si jaksa juga mengincar Tae-soo yang saat ini terlibat narkoba jenis baru yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Operasi pun dimulai. Sang Jae dan pasukannya bergerak, tapi tiba-tiba operasi itu disalib di tengah jalan bro. Ya, oleh siapa lagi kalau bukan si informan ganteng. Dan si jaksa juga ingin menangkapnya, memerasnya dan membongkar kasus yang jauh lebih besar demi karir sang jaksa tentunya bro. Singkat cerita, Tae-soo akhirnya berhasil ditangkap. Ya, dilumpuhkan saat di stasiun kereta dan akhirnya setelah dipres dia mau bekerja sama dan memberikan info bahwa akan ada pesta narkoboy besar-besaran di sebuah hotel yang digelar oleh anak calon presiden bernama Cho Hun. Mereka pun langsung bergerak melakukan penggerbekan dan akhirnya berhasil menangkap Cho Hun. Sementara si abang tak lupa merekam semua kejadian dengan kacamata kameranya bro. Mereka berdua berpikir ini akan jadi lompatan besar dalam karir mereka, tapi jauh panggang dari api bro. Si jaksa ternyata berkhianat. Ia melepaskan anak si calon presiden usai dijanjikan mendapatkan posisi penting di kejaksaan sekaligus meninggalkan si abang ganteng. Dan yang lebih kejamnya lagi, ia menyuruh si bandar narkoba Tae-soo untuk menyiksa Kang Su dan mengambil rekaman dari tangannya. Seketika ia ditabrak dari belakang, kakinya dilindas dengan ban mobil. Tak sampai di situ, ia pun disuntik narkoboy baru agar menjadi seorang pecandu. Sebelum akhirnya mereka membakarnya hidup-hidup bro. Wah, kejam sekali mereka bro. Beruntung nyawa si abang ganteng berhasil
selamat dari maut. Kini sudah 3 bulan berlalu, si abang ganteng dirawat oleh temannya cangkrak, tapi kini kondisinya tak sama seperti dulu. Ia sudah menjadi pecandu berat. Ia juga tak bisa berjalan karena kakinya yang patah dan terbakar hebat. Sementara si polisi narkoboy dipitnah telah menerima suap dari bandar narkoboy. Ia pun ditangkap dan dipenjara. Sementara sang artis Sujin dipenjara karena tertangkap dalam razia di hotel malam itu. Dan setelahnya ia menjebak Sujin yang kini sudah jadi pengedar narkoboy untuk datang ke kamar hotel. Ia juga menemui si polisi dan mengajak keduanya untuk bekerja sama meski mereka harus terlibat perkelahian. Tapi akhirnya si polisi setuju membantu. Kini ketiganya yang jadi korban pengkhianatan sang jaksa dan bandar narkoboy bertekad balas dendam. Mereka mulai mengumpulkan info dan barang bukti baru. Sujin diminta mengambil rekaman baru saat si anak calon presiden berpesta narkoboy di kapal. Dan saat itu ia pun berhasil melaksanakan tugas itu, bro. Tapi celakanya anak si calon presiden mengetahui hal itu dan memerintahkan orang-orangnya untuk menghabisi Sujin sekaligus merebut kembali hasil rekaman itu. Mobil mereka ditabrak dari belakang lalu terbakar. Dan kini si abang dan temannya si polisi kehilangan Sujin berikut rekaman video yang begitu berharga. Saat itu Kang Su dan Sang Ji sudah hampir menyerah. Tapi tenang bro, si abang ganteng belum kehabisan akal. Dia kemudian membuat rencana brilian. Di balik memantik kembar yang dulu pernah ia beri kepada si jaksa, ternyata ada mikrofon tersembunyi. Dia pun merekam semua kejahatan si jaksa dan Johun yang ia siarkan secara live streaming di kanal YouTube-nya. Dan semua rekaman itu ditayangkan pas di malam debat capres. Semua orang pun menonton. Kejutan demi kejutan pun muncul. Johun dan si jaksa panik, tapi semua sudah terlambat. Belang mereka sudah ketahuan semua, bro. Sementara itu si bandar narkoba yang diperintahkan untuk menghabisi si abang ganteng tiba di sebuah tempat. Mereka akan menghabisinya malam itu, tapi siapa sangka tempat itu justru jadi kuburan mereka sendiri. Si abang ternyata menyuruh musuh-musuh si bandar narkoba itu datang ke sana. Orang-orang yang punya dendam kusumat itu pun tanpa ragu menghabisi Tesu dan anak-anak buahnya. Dan akhirnya sang presiden kalah pemilihan karena anaknya yang terlibat narkoboy. Sementara sang anak yang hendak ditangkap polisi nekat terjun bebas dari apartemennya dan tepar untuk selama-lamanya, bro. Lalu si jaksa yang jahat akhirnya ditangkap. Sementara si abang Kang Su dan Sang Jae akhirnya bebas dan kembali kehidupan mereka yang normal. Gimana, seru gak filmnya, bro? Jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Mageran Movie, bro.